Andaikan Prabowo masih menjadi oposisi, betapa mengerikannya. Ditulis oleh Alifur Rahman di sewor.com. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Ketika Prabowo dipilih menjadi menteri, saat itu saya termasuk yang kecewa. Tidak habis pikir. Bukan sebatas tidak suka dengan Prabowo, tapi ini soal sejarah demokrasi di Indonesia yang bisa membentuk pola baru. Jelas agak mengkhawatirkan pasca 2024 nanti, apakah dua pasang calon akan sama-sama menjadi bagian dari pemerintah dan Pilpres hanya jadi ajang drama, ataukah akan kembali terjadi keseimbangan antara oposisi dan pemerintah. Tapi hari ini nampaknya kita perlu maklum dan mulai sadar soal rencana jangka panjang Presiden. Karena coba bayangkan jika Prabowo masih berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi. Lalu tiba-tiba Presiden berencana membangun ibu kota baru, tepat di sekitar 220.000 hektar lahan negara yang sejak puluhan tahun lalu dikuasai oleh Prabowo. Kira-kira apa reaksi Gerindra? Jelas akan ada penolakan sengit. Bahkan kalaupun pembangunan ibu kota tetap dijalankan, Gerindra dan Prabowo pasti cenderung akan terus mengkritik. Sementara Fadlizon mungkin akan tampil dengan banyak analisa hoaxnya, seperti saat dia memainkan isu Ratna Sarumpait. Kemudian minggu lalu, bayangkan Prabowo masih jadi oposisi. Tiba-tiba pemerintah ambil alih TMII, tempat wisata milik negara yang selama 44 tahun dikuasai oleh Yayasan Keluarga Soeharto, mertuanya Prabowo. Kira-kira apa reaksi Gerindra? Jangankan berada di luar pemerintahan, bahkan sekarang pun Fadlizon masih nyinyir dan mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan TMII untuk bayar hutang. Tapi berkat Prabowo menjadi bagian dari pemerintah, semua rencana tersebut dapat terrealisasi dengan sangat halus, lembut, nyaris tanpa penolakan. Lalu yang terbaru, Presiden Jokowi membentuk tim debt collector untuk menagih hutang BLBI kepada belasan pengusaha, di mana salah satunya adalah Hasim Joyo Kusumo, adik dari Prabowo Subianto. Kasus BLBI ini skandal besar yang kerap jadi gorengan politik. Sejarah masa lalu yang sulit diselesaikan karena banyak sekali yang terlibat di dalamnya. Bu Mega yang dulu menjadi presiden sempat membuat surat keterangan lunas bagi pengusaha yang sudah membayar. Tapi di publik, Bu Mega malah dianggap biang kerok dari BLBI. Padahal aktor BLBI dari gagasan sampai realisasi itu terjadi di zaman Soeharto dalam rangka merespon dampak krisis 98. Maka hari ini Presiden Jokowi coba menyelesaikan beban masa lalu itu, menagih 108 triliun kepada para pengusaha yang dulu mendapat pinjaman dari pemerintah. Bayangkan kalau Prabowo masih di luar pemerintahan, lalu adiknya ditagih hutangnya oleh pemerintah. Kira-kira apa yang akan dilakukan Prabowo? Minimal marah sambil gebrak-gebrak meja. Mungkin saja dengan semua ini Prabowo juga kesal dan terganggu. Tapi bagaimana lagi, dia sekarang jadi menteri? Kalau melawan pasti dipecat. Sementara kursi menteri nampaknya menyenangkan. Bisa dikawal pasukan beneran dibandingkan di Hambalang main presiden-presiden, pendampingnya malah orang kaya Amin Rais, jelas kurang menggairahkan. Sampai di sini saya mulai berpikir bahwa penunjukan Prabowo sebagai menteri terlihat setimpal, dengan catatan ke depan pemerintah terus melakukan pengembalian aset, baik itu berupa lahan dan bangunan milik negara yang selama ini dikuasai oleh anak-anak Soeharto, agar dikembalikan kepada negara. Harapan kita semua pengambil alihan tersebut dapat berlangsung secara damai. Saya tidak tahu pasti apakah ini memang semua dalam rencana jangka panjang dan sesuai perhitungan presiden atau hanya kebetulan belaka. Tapi katakanlah ini hanya kebetulan, tetap saja kebetulan yang luar biasa. Sebagai politisi pemenang pemilu terbanyak sepanjang sejarah Indonesia, dalam tingkat wali kota, gubernur hingga presiden, Jokowi patut diakui sebagai juru taktik yang sangat taktis, melancarkan kepentingan politiknya.
Tiba-tiba saja saya jadi teringat dengan cerita masa lalu ketika Jokowi masih di Solo sebagai wali kota. Saat itu Jokowi ingin melakukan relokasi pedagang kaki lima, namun penolakan demi penolakan terus terjadi. Hal ini sebenarnya biasa saja, tapi terjadi di banyak kota. Tapi dengan pendekatan makan bersama yang dilakukan beberapa kali dan Jokowi hanya diam, tak menyampaikan niatnya atau membahas soal relokasi. Beberapa kali mereka makan bersama, sampai akhirnya para PKL itu sadar sendiri bahwa relokasi adalah pilihan yang tepat. Relokasi pun dilakukan dengan sukarela dan damai, tenang tanpa penolakan. Padahal 3 wali kota sebelumnya tak mampu berbuat apa-apa terkait ini. Begitulah Jokowi, dia punya cara sendiri untuk menjalankan misi-misinya. Hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari